Di balik kebesaran sejarah peradaban Islam, tersembunyi kisah yang jarang disentuh dalam narasi utama. Kisah di mana perbedaan yang seharusnya memperkaya justru menjadi benih permusuhan. Ketika fikih yang lahir dari semangat memahami wahyu berubah menjadi identitas yang eksklusif, dan ketika ijtihad bergeser menjadi alat pembenar untuk menghakimi, maka yang lahir bukanlah cahaya, melainkan api. Ini adalah kisah tentang bagaimana empat mazhab besar Sunni, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali pernah terjebak dalam pusaran konflik. Di tengah kota-kota besar dunia Islam seperti Baghdad, Damaskus, Kairo, dan Isfahan, tempat para ulama menorehkan tinta emas ilmu pengetahuan, disitulah pula pernah mengalir darah akibat fanatisme mazhab. Siswa-siswa dari mazhab yang berbeda saling mencela, saling memusuhi, bahkan saling membunuh. Pertanyaan mendasarnya adalah, bagaimana perbedaan yang lahir dari semangat ilmiah bisa berubah menjadi konflik berdarah? Apakah ini semata-mata kesalahan ulama atau ada tangan-tangan kekuasaan yang mengobarkan api di antara mereka? Kita akan menelusuri sejarah panjang melihat momen-momen krusial dan mendengarkan bisikan dari masa lalu yang mengingatkan kita akan bahaya fanatisme. Ini bukan upaya membuka luka lama untuk menyakiti, tapi agar generasi kita belajar agar tidak mengulang kembali sejarah kelam itu. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam dihadapkan pada tanggung jawab besar bagaimana memahami dan menerapkan ajaran Islam di tengah perubahan zaman. Dari proses panjang ini, muncullah para ulama mujtahid yang menggali hukum dari Al-Quran dan hadis dengan pendekatan masing-masing. Di antara mereka, 4 nama besar menjadi pondasi mazhab: Abu Hanifah, Malik bin Anas, Asy-Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal. Abu Hanifah, 167 Masehi. Abu Hanifah yang bernama lengkap Nu'man bin Sabit hidup di Kufah, kota yang dikenal sebagai pusat intelektual namun juga rawan dengan riwayat hadis yang lemah atau bahkan palsu. Dalam suasana seperti itu, Abu Hanifah mengembangkan pendekatan rasional dan logis terhadap hukum Islam. Ia dikenal sebagai Imam Ahlul Ra'yi karena lebih mengandalkan nalar dan kias atau analogi hukum dalam menyelesaikan persoalan yang tidak memiliki dasar eksplisit dari Al-Quran dan hadis. Ia juga memperkenalkan ihtisan, prinsip mengambil hukum yang lebih ringan dan bermanfaat dalam kasus-kasus tertentu sebagai bentuk rahmat hukum Islam terhadap umat manusia. Meski dikenal rasional, Abu Hanifah tetap menghormati wahyu. Ia menolak pendapat pribadi bila bertentangan dengan dalil yang sahih. Mazhab Hanafi kemudian berkembang luas di wilayah timur Islam seperti Irak, Asia Tengah, Turki, India, bahkan ke Eropa Timur. Malik bin Anas, 795 Masehi. Imam Malik, penduduk asli Madinah, hidup dekat dengan generasi tabi'in dan tabi'un tabi'in, para penerus langsung sahabat Nabi. Dalam pandangannya, amal penduduk Madinah, amal ahal al-Madinah adalah cerminan langsung praktik Nabi Muhammad SAW karena mereka mewarisi praktik keagamaan dari generasi awal Islam. Imam Malik lebih selektif dalam menggunakan kias dan sangat hati-hati dalam menerjemahkan hadis yang tidak mutawatir. Karyanya yang paling terkenal adalah Al-Muwatta, salah satu kompilasi hadis dan pendapat sahabat tertua yang masih ada. Mazhab Maliki berkembang di wilayah Afrika Utara, Andalusia atau Spanyol, dan sebagian wilayah Afrika Barat. Ia mencerminkan pendekatan yang kuat terhadap tradisi dan kebijaksanaan komunitas Islam awal. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, 820 Masehi. Imam Syafi'i adalah murid Imam Malik yang memiliki perjalanan keilmuan yang luar biasa. Ia tidak hanya menyerap ilmu dari Madinah, tetapi juga dari Kufah, Makkah, Yaman, dan Baghdad. Dalam perjalanannya, ia menyadari adanya dua kutub, ahli hadis, tekstual, dan ahli ra'yi, rasional. Ia kemudian merumuskan pendekatan sistematis untuk menyatukan keduanya. Karyanya yang paling terpengaruh, Ar-Risalah, menjadi fondasi ilmu Ushul Fikih, yaitu metodologi untuk menggali hukum dari sumber aslinya. Ia menekankan urutan sumber hukum, Al-Quran, hadis, ijma', lalu kias, serta membatasi penggunaan ihtisan dan pendapat pribadi tanpa dasar yang kuat. Mazhab Syafi'i berkembang luar di Mesir, Syam, Yaman, Asia Tenggara termasuk Indonesia, dan Afrika Timur.
Pendekatannya yang seimbang menjadikan jembatan antara dua aliran besar fikih. Ahmad bin Hambal 855 Masehi. Imam Ahmad, murid Imam Syafi'i, dikenal sebagai ulama yang sangat menjunjung tinggi kemurnian teks wahyu. Ia lebih mengutamakan hadis daripada qiyas. Bahkan dalam banyak kasus, ia lebih memilih diam jika tidak menemukan dalil sahih. Ia adalah penghafal dan ahli hadis besar. Karyanya, Musnad Ahmad, memuat lebih dari 30.000 hadis. Ketika menghadapi kekuasaan Abbasiyah dalam isu fitnah khalaq Al-Quran, doktrin bahwa Al-Quran makhluk, ia berdiri teguh mempertahankan bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang tidak diciptakan. Karena sikap ini, ia dipenjara dan disiksa. Tapi tetap tidak mundur, keteguhannya menjadikannya simbol perjuangan ulama terhadap intervensi politik. Mazhab Hambali kemudian berkembang di wilayah Najd, Arab Tengah, kemudian menjadikan mazhab resmi kerajaan Arab Saudi. Ia dikenal dengan pendekatan literal dan ketat terhadap nas, menjadikannya sangat berhati-hati terhadap penggunaan akal dalam hukum. Empat imam ini tidak pernah menyuruh murid-muridnya untuk memuja pendapat mereka. Mereka semua berkata serupa, jika pendapatku bertentangan dengan hadis Nabi, maka buanglah pendapatku ke tembok. Warisan keilmuan mereka membentuk mazhab-mazhab fikih Sunni yang hingga kini masih menjadikan rujukan miliaran umat Islam. Meskipun berbeda pendekatan, semua bertujuan sama, yaitu memahami dan mengamalkan syariat Islam sebaik mungkin. Perbedaan mazhab mulai meruncing ketika politik turut campur. Penguasa butuh legitimasi keagamaan dan mendukung satu mazhab menjadi cara yang efektif. Pada dinasti Abbasiyah, terutama di era Khalifah Harun al-Rashid dan Al-Ma'mun, mazhab Hanafi mulai mendapat dukungan negara. Para kadi dan mufti kebanyakan dari kalangan Hanafiyah, dan ini menimbulkan kecemburuan dari mazhab lain. Contoh yang mencolok adalah saat Ahmad bin Hambal dipenjara karena menolak doktrin Mu'tazilah yang didukung negara. Meskipun ia akhirnya dibebaskan, pengaruh mazhab Hambal tetap dipinggirkan dalam sistem negara selama beberapa waktu. Di wilayah barat Islam seperti Afrika Utara dan Andalusia, mazhab Maliki menjamin dominan berkat dukungan dinasti Umayyah di Cordoba. Qadi dan pejabat agama harus bermazhab Maliki, sementara Syafi'iyah dan Hambalilah sulit berkembang. Konflik ini pun muncul bukan semata karena fikih, tapi karena politik identitas dan kepentingan jabatan. Jabatan mufti, qadi, dan pengelola wakaf menjadi rebutan antar mazhab. Kekuasaan memperkeruh perbedaan yang sebenarnya bisa didiskusikan secara ilmiah. Baghdad adalah ibu kota keilmuan dunia Islam, tapi juga medan konflik fanatisme mazhab. Kota ini menyimpan banyak catatan kelam. Pada abad ke-10, kelompok Hambali yang dikenal keras dalam beragama seringkali menyerang kelompok Syafi'i yang mereka tuduh terlalu permisif dan rasionalis. Contoh ekstrim terjadi pada tahun 1040-an ketika kelompok murid Hambali menyerang sekolah Syafi'i, membakar perpustakaan dan memukul para pelajar. Pemicunya adalah khutbah seorang ulama Syafi'i yang dianggap menghina salaf menurut versi Hambali. Madrasah-madrasah di Baghdad sering menjadi simbol kekuasaan mazhab. Ketika satu mazhab berkuasa, madrasah mazhab lain bisa ditutup. Guru-gurunya diusir, bahkan kadang dipenjara. Fanatisme membutakan logika dan menghancurkan ukhuwah. Ada pula insiden ketika jamaah dan dua mazhab bertikai di Masjid Agung karena berbeda dalam cara salat berjamaah. Mereka saling mencaci, saling melempar batu, bahkan ada yang tewas. Para ulama besar berusaha mendamaikan, namun para penguasa seringkali justru menggunakan konflik ini sebagai alat politik. Meski konflik sering terjadi, tak sedikit pula upaya perdamaian yang dilakukan. Salah satu tokoh penting adalah Imam Al-Ghazali, yang menekankan pentingnya akhlak dan menyatukan ilmu kalam, fikih, dan tasawuf. Pada masa Wazir Nizam Al-Mulk, didirikanlah Madrasah Nizamiyah di berbagai kota. Madrasah ini mengajarkan fikih Syafi'i namun tetap membuka ruang untuk dialog. Ini adalah titik balik di mana pendidikan mulai menjadi jambatan bukan tembok pemisah. Beberapa ulama bahkan menggabungkan dua mazhab seperti Ibnu Abdul Al-Bar Maliki yang sering mengutip Imam Syafi'i. Ulama Hanafi seperti Al-Kasani juga berdiskusi dengan ulama Syafi'i dan Hambali tanpa memusuhi. Namun, kedamaian ini rapuh ketika kekuasaan berganti. Fanatisme bisa bangkit kembali. Toleransi hanya bertahan jika didukung oleh kesadaran umat dan sikap terbuka ulama.
Dengan meluasnya wilayah Islam, mazhab-mazhab mengambil posisi geografis yang relatif tetap. Hanafi, Kekhalifahan Abbasiyah, kemudian Kekaisaran Utsmani, Maliki, Afrika Utara, Andalusia, Syafi'i, Mesir, Yaman, Asia Tenggara, Hambali, wilayah Najd, sebagian Irak. Distribusi ini kadang melahirkan konflik administratif. Misalnya, jika seorang kadi Maliki masuk ke wilayah Hanafi, keputusannya sering tidak diakui. Hal ini menjadi sumber konflik hukum dan wilayah sosial. Ketegangan juga muncul dalam sistem wakaf, zakat, dan haji. Fatwa antar mazhab kadang bertolak belakang dan masing-masing mengklaim lebih benar. Namun dalam konteks ini, juga lahir sistem taklid mazhabi yang memberi umat kejelasan hukum meski kadang menghambat ijtihad. Beberapa konflik bahkan melibatkan kerusuhan massal di Damaskus. Pernah terjadi kerusuhan antara pengikut Syafi'i dan Hambali karena beda cara membaca bismillah. Dalam insiden ini, masjid dirusak dan toko dibakar. Di Haran, kini Turki, seorang ulama Syafi'i dibunuh di jalan oleh pemuda Hambali karena mengkritik praktisi mereka. Penulis seperti Ibnu Al-Jauzi mencatat insiden-insiden mengerikan ini dalam karya sejarah mereka. Di tempat lain, pengikut Hanafi dan Maliki bentrok dalam perayaan keagamaan karena perbedaan dalam waktu puasa dan Idul Fitri. Bentrokan ini menewaskan puluhan orang. Kekerasan berbasis mazhab menjadi cermin bagaimana ilmu bisa berubah menjadi senjata. Banyak ulama menyerukan kedamaian, tapi suara mereka sering tenggelam dalam kegaduhan fanatisme. Meskipun sempat terguncang, dunia Islam akhirnya menuju konsolidasi. 4 mazhab kini diakui sebagai bagian dari ahli sunnah wal jamaah. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi mendirikan madrasah untuk semua mazhab agar umat tidak terpecah. Kekaisaran Utsmani secara resmi menganut Hanafi tapi mengizinkan mazhab lain berkembang. Ulama seperti Ibnu Taimiyah meskipun dikenal sebagai Hambali sering memuji ulama dari mazhab lain. Para fuqaha di kemudian hari menulis kitab yang menjelaskan khilafiyah tanpa mencaci. Muncul prinsip penting, tidak boleh saling mengingkari dalam hal yang diperselisihkan ulama. Perbedaan dihormati selama dalam koridor ahli sunnah. Sejarah konflik antar mazhab mengajarkan kita bahwa ilmu, jika tidak dibarengi dengan akhlak, bisa menjadikan alat rusak. Para imam mazhab tidak pernah menyuruh bertikai, justru mengajarkan adab berbedaan pendapat. Namun, ketika umat lebih mencintai label daripada kebenaran, mazhab menjadi bendera peperangan. Ketika fanatisme mengalahkan akal, maka fikih berubah menjadi fitnah. Kini umat Islam dihadapkan pada tantangan baru, bukan lagi siapa yang paling benar, tapi bagaimana menyatukan umat di tengah perbedaan. Mazhab adalah warisan agung, bukan tembok pemisah. Perbedaan dalam mazhab seharusnya seperti taman bunga, beragam tapi indah. Tugas kita bukan memperuncing perbedaan, tapi menjadikannya kekuatan. Semoga generasi hari ini tidak mengulangi kelamnya sejarah permusuhan mazhab di masa lalu. Amin ya rabbal alamin.